Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi ekonomi makro Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, atau dalam kata lain adalah ekonomi dua sektor. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita tanya dulu, apa sih pengertian perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah? Nah, di sini dijelaskan ekonomi tertutup adalah sebuah perekonomian yang tanpa mengandalkan ekspor dan impor, atau dibalik tanpa mengandalkan impor dan ekspor, dan terdiri dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Penjelasannya begini. Jadi yang dimaksud dengan ekonomi tertutup, di mana suatu negara ini dalam perekonomiannya dia tidak mengandalkan impor untuk memenuhi kekurangan kebutuhan konsumsi, dan juga dia tidak mengekspor ketika dia kelebihan produksi. Di mana suatu negara itu dalam perekonomiannya itu dia produksi sendiri dan dikonsumsi sendiri. Misalnya kita gambarkan ada sebuah negara yang namanya negara Sukodono misalnya, di mana negara itu menerapkan sistem ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, di mana negara itu untuk kebutuhan konsumsi baik itu pangan, sandang dan lainnya, dia itu memproduksi sendiri. Dia tidak mengimpor dari negara lain, misalnya dari negara kedua jajan misalnya. Itu tidak. Begitu ketika ternyata dia produksi banyak, produksi beras lebih dari kebutuhan, atau memproduksi pakaian dia lebih daripada kebutuhan, dia tidak diekspor ke luar negeri, tapi dikonsumsi sendiri. Itu yang disebut namanya negara tertutup. Nah, kemudian yang maksud dengan tanpa kebijakan pemerintah, di mana pemerintah ini tidak campur tangan dengan perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah itu tidak mengatur apa yang diproduksi oleh masyarakat, dan pemerintah itu tidak memberikan subsidi kepada masyarakat, dan juga pemerintah tidak memberikan tidak mensubsidi pajak dari masyarakat, dari rakyat. Artinya apa? Di mana rakyat itu bukan kebebasan memproduksi apa saja, memproduksi beras, jagung, ketela, baju, rumah, sepeda motor dan sebagainya. Pemerintah memberikan kebebasan tanpa mengatur mekanisme yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, pemerintah itu tidak memberikan subsidi kepada rakyatnya. Sekalipun dia memerlukan, dia dibiarkan, dia menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri, tanpa ada subsidi dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, pemerintah itu tidak mengambil pajak kepada rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi. Maka di situ tidak ada PPK dan tidak ada PPN. Itu gambaran ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Walaupun realitasnya perekonomian ini tidak ada. Di dunia ini tidak ada yang namanya negara ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, tidak ada. Cuma ini gambaran-gambaran tentang teori ekonomi, di mana ada ekonomi yang disebut namanya ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor. Maka akan melihat paling tidak ciri-ciri daripada ekonomi dua sektor ini paling tidak ada dua. Yang pertama, sektor sebuah perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Kemudian faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa bunga dan tol.
di mana perusahaan itu atau rumah produksi itu bahan bakunya itu hanya mengandalkan yang ada di negara itu, tanpa dia harus impor dari luar negeri. Dan juga tenaga kerja dia menggunakan yang ada di negara itu tanpa dia mendatangkan tenaga asing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia itu tanpa ada bantuan dari pemerintah berupa subsidi. Dia itu hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Itu faktor-faktor produksi. Nah, kemudian juga setelah itu rakyat atau rumah tangga konsumen ini akan mendapatkan apa? Memperoleh pendapatan berupa gaji atau upah. Dia mendapatkan ketika dia kerja di pabrik, umpamanya dia bekerja, maka dapat gaji. Umpamanya dia buat kerja misalnya di sawah, maka pekerja itu akan mendapat upah di sore hari. Atau kerja di pabrik, dia akan mendapat upah 1 bulan kemudian. Dan dia tidak ada insentif dari pemerintah, dia hanya mendapat dari perusahaan. Atau kalau ketepatan dia itu misalnya itu investasi, dia investasi modal pada perusahaan itu, maka dia apa yang terjadi? Maka dapat keuntungan. Ini ciri-ciri yang pertama. Artinya apa sih yang pertama? Di mana rumah produsen itu faktor produksi hanya mengandalkan apa yang ada di negara itu, dan tanpa harus impor dan tanpa ada bantuan dari pemerintah, tanpa ada subsidi dari pemerintah. Begitupun rumah tangga konsumen, dia akan mendapatkan gaji, mendapatkan upah dari perusahaan, atau mendapat keuntungan hasil investasi berupa bunga. Ciri yang kedua, sebagian besar pendapatan diterima rumah tangga itu akan dibuka untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dikonsumsi oleh yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Nah, setelah konsumen itu rumah tangga konsumen dapat uang tadi itu dari perusahaan, baik hasil upah atau hasil dari keuntungan bunga yang terjadi, maka uangnya akan dipakai untuk membeli hasil-hasil produksi oleh perusahaan itu. Oh, ternyata dapat gaji, dia kerja di sawah, setelah dapat uang maka dibeli untuk beli beras. Setelah mendapatkan gaji dari kerja di perusahaan misalnya baju, lalu dia beli baju. Nah, atau juga beli bahan pangan. Jadi itu tidak kemana-mana. Di mana itu rumah perusahaan itu akan mendapatkan faktor produksi dari masyarakat, meskipun masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan, namun setelah itu perusahaan itu akan kemudian rumah tangga konsumen itu akan membelanjakan hasil daripada yang didapatkan dari perusahaan untuk konsumsi. Dengan beli apa? Dengan membeli barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi kita lihat umpamanya siklus dulu kita. Kita melihat siklus. Di sini ada, di sini lihat, di sini ada rumah tangga konsumen, di sini ada rumah tangga produsen. Nah, kita melihat alur dulu. Di sini dari konsumen kepada produsen. Ya. Apa yang diberikan rumah konsumen pada rumah tangga produsen bisa menjual faktor produksi. Apa produksi bisa berupa tanah, modal, tenaga kerja. Artinya apa di sini? Rumah tangga konsumen ini hubungannya kepada produsen menjual faktor produksi itu bisa berupa tanah. Dia punya tanah dijual supaya digunakan oleh rumah tangga produsen, atau tanah ini disewakan kepada rumah tangga produsen. Nah, atau kalau dia mempunyai modal, maka uang itu dipinjamkan pada rumah tangga produsen untuk kepentingan
produksi atau istilahnya investasi atau beli saham untuk rumah tangga produsen itu. Kemudian yang ketiga, dia tenaga kerja, bisa kerja di perusahaan, dia bisa bekerja. Nah, ini jadi di sini menjual dibeli oleh produsen. Apa timbal baliknya produsen ini? Kita lihat panahnya. Maka memberikan pendapatan sebagai balas jasa. Ya bisa nanti kalau umpamanya tanah itu dijual, dia akan balasnya apa? Membayar tanah itu. Jadi kalau dijual tanah 10 miliar, maka otomatis rumah tangga produsen akan membayar kepada rumah tangga konsumen. Atau ternyata dia disewakan setiap tahunnya misalnya 10 juta, maka otomatis rumah produsen akan membayar balas jasa, bayar setiap tahun misalnya. Nah, atau ternyata dia itu memberikan modal, maka nanti keuntungan persentase atau sistem bunga kalau ekonomi konvensional atau bagi hasil dari ekonomi Islam, maka nanti itu akan diberikan pada rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen. Atau dia itu nanti memberikan balas jasa, membalas kerjanya. Nah, ternyata si rumah tangga konsumen bekerja di produsen menjadi karyawan, maka otomatis dia akan membalas jasa dengan membayar apa? Karyawan itu tadi, apa harian dibayar 100.000 atau bulannya dibayar 3 juta atau dibayar 10 juta dan sebagainya. Itulah interaksi. Nah, ini kemudian dilihat konsumen kepada produsen. Bagaimana? Tadi ini kan dijual ya, sekarang pengeluaran. Nah, pengeluaran konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa. Nah, setelah konsumen punya uang, maka akan membeli hasil produksi dari rumah tangga produsen. Ya, dia itu akan beli setelah itu. Kan setelah dia itu menjual jasanya, menjual tanahnya atau menyewakan tanahnya, atau setelah investasi dia menghasilkan keuntungan, atau setelah dia bekerja itu akan mendapatkan gaji, kan dapat uang. Nah, bagaimana cara membelanjakan uang itu? Maka pengeluaran konsumen untuk pembelian barang dan jasa, maka akan membeli barang-barang yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Oh, dia sudah punya uang, bisa beli beras. Oh, dia sudah punya uang, bisa beli jagung. Dia sudah punya uang, bisa beli sepatu. Oh, dia sudah punya uang, bisa beli apa? Kayu. Gitu ya. Nah, kemudian ini dari pengeluaran konsumen yang diberikan kepada produsen. Berarti produsen punya uang. Kenapa? Karena produsen itu sudah menjual barang atau jasa kepada konsumen. Nah, kemudian bagaimana setelah itu? Maka produsen menjual barang kepada konsumen. Ini kan pengeluaran. Apa yang jual? Menjual barang dan jasa. Barang yang diproduksi dijual kepada konsumen. Dia memproduksi beras, dijual. Produksi baju dijual, produksi sandal dijual. Paham ya? Nah, saya ingin lihat alur dari awal. Ini yang pertama, rumah tangga konsumen menjual kepada produsen. Apa yang dijual itu faktor-faktor produksi. Apa faktor produksi? Itu artinya bahan baku yang diperlukan oleh rumah tangga perusahaan. Apa yang dijual oleh konsumen itu kepada perusahaan bisa berupa tanah, baik dengan harga dijual atau disewakan. Yang kedua apa? Modal. Dia juga investasi modal pada rumah tangga perusahaan atau tenaga. Lalu dia seorang
ini kan dikelola oleh perusahaan. Jadi pada dikatakan dijual kembali kepada konsumen. Apa yang dijual? Yaitu barang-barang yang sudah diproduksi seperti beras, baju, atau jasa seperti misalnya kayak sekolah atau pengurusan SIM dan sebagainya, atau berupa pulsa dan sebagainya. Maka ini setelah diproduksi dijual kepada konsumen. Nah, ketika konsumen itu menjual produk produsen, maka dia itu apa? Maka apa yang terjadi? Maka ketika menjual, maka produsen akan membalas, yaitu berupa uang sebagai balas jasa. Apa yang dibayar? Yaitu tanah, bunga, hasil modal, dan tenaga kerja. Nah, begitupun konsumen, setelah dia itu mendapatkan barang-barang dari rumah tangga produsen, maka dia membayar untuk pembelian barang dan jasa. Jadi kesimpulannya begini, kalau melihat daripada siklus ini, tambahan siklus ini menyampaikan bahwa ekonomi tertutup dengan tanpa kebijakan pemerintah, atau ekonomi dua sektor, di mana ekonomi ini hanya terikat antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen, tanpa dia mengandalkan impor dari luar negeri dan tanpa ekspor ke luar negeri, dan tanpa dia butuh kebijakan pemerintah baik itu subsidi maupun pajak. Maka karena itu konsumen itu menjual menjual faktor produksi kepada produsen, bisa berupa tanah, modal, bisa tenaga. Lalu produsen itu akan membayar itu sesuai yang dibutuhkan, bisa untuk penjualan tanah atau sewa tanah atau bunga modal atau upah dari tenaga. Nah, kemudian setelah produsen menghasilkan sebuah barang atau jasa, maka dijual kembali kepada konsumen. Lalu konsumen itu akan membayar dari hasil yang dibeli atau barang yang dibeli atau jasa dibeli kepada produsen. Itu gambaran tentang siklus. Nah, kita melihat ini ya, kita melihat rumusnya begini. Kita melihat, kemudian kita akan melihat setelah itu tentang rumus keseimbangan ekonomi dua sektor. Maka kita akan melihat itu Y sama dengan C ditambah I. Apa artinya? Konsumsi dan investasi. Enggak lagi. Rumah tangga konsumen itu ya konsumsi dengan membeli barang-barang yang dihabiskan oleh rumah tangga produsen. Kelebihan uang apa? Diinvestasikan kepada rumah tangga produsen. Itu yang rumah tangga konsumen. Begitupun rumah tangga produsen, dia itu konsumsi. Dia itu apa konsumsinya? Untuk faktor-faktor produksi, bisa tanah, bisa misalnya itu mesin, bisa tenaga kerja. Kelebihan apa? Maka diinvestasikan lagi untuk apa? Untuk nantinya itu pengembangan perusahaan. Itu rumus daripada ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, atau rumus keseimbangan ekonomi dua sektor. Y artinya pendapatan, sama dengan C artinya konsumsi, ditambah dengan investasi. Jadi kalau ingin tahu negara sekarang ini pendapatannya berapa, saya ingin tahu pendapatannya sekarang misalnya 1 miliar. Dari mana kita tahu? Oh, ternyata yang dikonsumsi menghabiskan 500
juta. Kemudian yang diinvestasikan untuk pengembangan produksi berapa? 500 juta. Berarti pendapatannya negara yang namanya negara Sukodono ini misalnya itu, maka berarti pendapatannya 1 miliar. Itu yang disebut namanya rumus Y sama dengan C ditambah dengan I. Jadi Y artinya pendapatan sama dengan C artinya konsumsi ditambah dengan investasi. Nah, kita akan lihat rumusnya ini. Y pendapatan, C konsumsi, Y namanya investasi. Nah, kita lihat berikutnya. Lihat konsumsi dan tabungan. Kita lihat berarti C sama dengan A sama dengan BY. Nah, kita lihat dulu pertama rumusnya. Apa C itu artinya? Besarnya keluaran konsumsi rumah tangga. Jadi ini artinya berapa jumlah yang dikeluarkan untuk kepentingan konsumsi itu menggunakan rumus C. A kecil artinya apa? Besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan. Artinya apa? Kalau pakai A kecil ini orang pasti mengeluarkan tanpa dia harus tergantung kepada pendapatan. Contoh begini, orang punya pendapatan kecil atau besar pasti makan setiap hari. Itu namanya pengeluaran, ya. Pengeluaran apa besarnya konsumsi yang tidak tergantung dengan pendapatan. Pasti setiap hari mesti makan nasi 1 piring, pagi, siang 1 piring, sore 1 piring, yang makan 3 kali, atau makan 2 kali, pagi 1 piring, sore 1 piring. Baik dia punya uang atau tidak punya uang. Itu namanya, itu istilahnya rumusnya A kecil. Nah, kemudian B itu apa? B itu di sini B kecil, hasrat marginal dari masyarakat untuk melakukan konsumsi. Nah, artinya apa? Orang itu makin pendapatannya makin tinggi, pasti dia itu ingin mengkonsumsi makin tinggi biayanya. Contoh, ketika dia pendapatan 1 bulan rata-rata dia 1 juta, mungkin keinginannya dia makan tempe, tahu, sewaktu-waktu itu ayam. Tapi ketika pendapatannya itu 10 juta, nah mungkin dia pikirannya lain, ayam, gaji. Nah sekali-sekali dia itu rekreasi gitu. Itu namanya B kecil, hasrat marginal, ya, untuk melakukan konsumsi. Nah kemudian Y apa? Pendapatan yang siap digunakan untuk mengkonsumsi. Artinya apa? Ini pendapatan makin tinggi dan uangnya betul-betul ada. Nah, rumusnya apa artinya ini? Jadi fungsi konsumsi dan tabungan ini akan kita berkata bahwa konsumsi orang yang akan dikeluarkan oleh orang untuk kebutuhan konsumsi ini yang pertama mesti kebutuhan utama, kebutuhan pokok. Mereka harus mengkonsumsi yang memang mereka butuhkan, baik itu dia punya pendapatan kecil maupun besar. Contohnya masalah makan, minum, pakaian. Ditambah lagi dengan BY. Artinya BY apa? Makin tinggi pendapatannya orang, maka hasrat mengkonsumsi itu makin tinggi sesuai dengan pendapatan yang dimiliki. Artinya ketika dia mempunyai pendapatan 1 juta, mungkin pengeluaran perharinya itu rata-rata ini hanya 100.000. Tapi ketika dia punya pendapatan 10 juta, mungkin hasratnya itu pendapatan perharinya ingin sampai 300.000. Itu mungkin lebih dan sebagainya. Mungkin ingin pendapatan sehari, mungkin sehari rata-rata ini sampai sekian gitu ya. Itu jadi, nah kalau dia pendapatan itu, kalau pendapatan misalnya dia 1 juta, itu mungkin pendapatan apa sehari mungkin rata-rata hasilnya apa hanya 30.000 ya. Ketika dia punya pendapatan 1 juta, mungkin pikirannya setiap harinya konsumsinya paling 30.000.
ketika dia punya pendapatan 10 juta, mungkin dia hasilnya menjadi 300.000. Itu artinya apa? Nah, kita yang ini artinya apa? Disitulah yang namanya B. Nah, paham ya? Jadi saya akan lebih gampang. C, konsumsi ini pertama dari AC. AC itu artinya apa? Bahwa mereka akan mengeluarkan kebutuhan konsumsi tanpa dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi baik punya maupun tidak punya, pasti kebutuhan makan sehari minimal misalnya makan 5.000, kalau makan 2 kali 10.000, tetap satu bulan membutuhkan dana 600.000. Tetapi ketika dia pendapatannya naik, maka dia akan punya hasrat untuk mengkonsumsi dengan biaya yang lebih tinggi. Maka karena itu fungsi konsumsi dan tabungan ini C sama dengan A tambah B. Paham ini ya? Nah, berikutnya kita lihat fungsi secara rinci. Katanya Franco Modigliani, dia menyatakan itu konsumsi ini C sama dengan dalam kurung W ditambah RY tutup kurung atau garis miring T atau C sama dengan A kecil ya W tambah B Y. Coba lihat, W artinya kekayaan. Jadi konsumsi sama dengan kekayaan yang dimiliki. Ditambah dengan R berarti masa pensiun, ditambah dengan Y berarti pendapatan. Berarti kekayaan ditambah masa pensiun dan pendapatan. Kurung sama dengan T berarti apa? Pendapatan lama hidup. Atau sama dengan C sama dengan A berarti kecenderungan mengkonsumsi dari kekayaan. Sama dengan atau C sama dengan A berarti kekayaan dengan apa? Kecenderungan dari kekayaan. Sama dengan B sama dengan kecenderungan mengkonsumsi dari pendapatan. Y dengan pendapatan. Ini teorinya. Tapi kalau katanya Milton Friedman menyatakan C sama dengan A sama dengan YP. A dan artian bagian dari pendapatan permanen yang dikonsumsi. YP sama dengan pendapatan permanen. Artinya apa yang menyampaikan di sini? Bahwa kita bicara fungsi tabungan dalam konvensional itu akan menyatakan bahwa di sini apa yang mengatakan bahwa kita ini yang benar. Nah, kita lihat singkat-singkat menurut Islam. Menurut pandangan Fahim Khan, apa katanya? Di sini bilangkan konsumsi yang dilakukan untuk kebutuhan sendiri yang dilambangkan dengan notasi E1 dan untuk jalan menuju ridha Allah yang dinotasikan dengan E2. Artinya apa? Bahwa konsumsi dalam Islam itu ada dua. Ada kebutuhan diri sendiri, contohnya kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakaian, ada kata transportasi, namanya kebutuhan diri sendiri. Ada kebutuhan dari Allah seperti membayar zakat, itu termasuk konsumsi. Memberikan sedekah termasuk konsumsi, memberikan infak termasuk konsumsi. Jadi kalau di konvensional itu kan hanya untuk kebutuhan sendiri. Tapi kalau di Islam itu ada kebutuhan sendiri dan untuk ada yang untuk mencapai ridha Allah. Itu yang ingin itu yang harus kita perhatikan ya. Maka karena itu kita lihat rumusnya itu ya, C sama dengan AO tambah AU tambah dengan YU. Yang artinya apa di sini? Ada kepentingan untuk sendiri dan untuk kepentingan untuk mencapai ridha Allah. Nah, kita lihat ya hipotesis dari pendapat apa dari menurut
konsumsi dalam periode waktu tergantung pada pendapatan siap konsumsi pada periode tersebut. Jadi kalau menurut Mutawalli itu orang akan mengkonsumsi sesuai apa yang dia dapatkan. Jadi yang pertama itu sama, hampir sama dengan konvensional. Yang pertama mereka akan mengkonsumsi adalah kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, baik itu punya pendapatan atau tidak, dia akan mengkonsumsi. Yang kedua dia akan naik kebutuhan atau mengkonsumsi sesuai dengan pendapatan yang dia lakukan. Ya, oke. Maka karena itu hipotesisnya apa hipotesisnya? C sama dalam kurung C ditambah B tutup kurung sama dengan YP tambah BYS. Itu yang ingin kita dapatkan. Silakan berikutnya. Kita melihat, nah, kemudian fungsi investasi. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam dan konvensional apa? Kalau konvensional itu berdasarkan bunga, sedangkan kalau dalam Islam itu berdasarkan tentang bagi hasil. Karena dalam Islam itu tidak menerima dalam konsep sistem bunga, dan dalam Islam itu menerima dalam konsep yang namanya bagi hasil atau keuntungan daripada bagi hasil. Nah, maka investasi itu orang begini, ketika itu bunganya itu tinggi, maka orang itu pasti ingin investasi. Tetapi ketika bunga rendah, yakni pemilik modal ingin investasi. Ketika bunga tinggi. Tapi ketika bunga rendah, maka produsen ingin pinjam untuk mengembangkan sektor real. Nah, itu kalau sistem ekonomi konvensional. Tapi kalau Islam tidak, Islam itu sistem bagi hasil, akad mudharabah, di mana yang dipresentasikan itu adalah keuntungan murni daripada hasil usaha. Jadi umpamanya saya ini akan mudharabah, saya Abdul Wadud, di sini namanya Hasan. Saya pemilik modal, Hasan adalah pemilik perusahaan. Saya namanya Isna Rabbul Mal, di sini namanya Amil. Nah, kemudian saya ini akan janji dengan dia untuk misalnya membuka perusahaan baju. Nah, kemudian nanti ada perjanjian setelah biaya produksi mulai dari karyawan, biaya-biaya listrik dan sebagainya, lalu dijanjikan nanti keuntungan bersih berapa persentasenya? Apa 50% atau 60 pemilik perusahaan, kemudian 40 pemilik modal, atau isinya sahibul mal, atau nanti 70 umpamanya Amil, kemudian 30 misalnya sahibul mal. Itu dalam ekonomi. Nah, ini yang bisa kita ini menurut pandangan Mutawalli. Kita rumuskan, kita melihat ya, I sama dengan F dalam kurung R, Z, A, ZN, U. Itu rumusnya. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Disebutkan begini. Yang disebut ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor, di mana sebuah negara perekonomiannya itu tanpa berdasarkan ekspor dan impor. Ketika dia kelebihan produksi tidak diimpor ke luar negeri, ketika kekurangan produksi dia tidak impor dari luar negeri. Tetapi negara itu dia memproduksi sendiri dan dikonsumsi sendiri. Atau ketika satu negara membutuhkan suatu jasa atau barang, dia memproduksi sendiri. Itu yang namanya ekonomi tertutup. Yang dimaksud dengan ekonomi tanpa kebijakan pemerintah, di mana ekonomi itu pemerintah tidak campur tangan, baik mengatur apa yang harus diproduksi, tidak campur tangan dengan memberikan subsidi, atau dia tidak mengambil pajak. Jadi pemerintah dia tidak
memberikan subsidi dan juga tidak mengambil pajak. Maka karena itu hanya terdiri daripada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Di mana di situ rumah tangga produsen memproduksi barang dan jasa lalu dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen. Maka karena itu faktor produksi rumah tangga produksi itu adalah rumah tangga konsumen, baik tanah, modal dan juga tenaga. Lalu setelah itu rumah tangga produsen membayar baik membayar tanah, guna investasi atau buruh atau upah daripada karyawan. Begitupun konsumen, dia akan membeli barang-barang produksi atau barang atau jasa produksi oleh produsen. Nah, itu secara sekilas tentang teori ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi sektor. Inilah yang saya sampaikan kepada teman-teman kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.